Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tadul Saputra. NIM 200907065. Ya, pada tugas UAS kecerdasan buatan ini saya uh, menjelaskan tentang sebuah jurnal yang berjudul berikut. A novel fuzzy rule-based expert system for allergy detection, di mana judul dari sebuah jurnal ini yang berarti adalah sistem pakar berbasis aturan fuzzy baru untuk deteksi alergi. Nah, pada tahapan pertamanya itu ringkasan permasalahan. Dalam penelitian ini membahas sebuah masalah global yaitu intoleransi, toksisitas, dan alergi yang berhubungan dengan alergi makanan. Mengusulkan sistem berbasis aturan fuzzy untuk pengobatan pasien yang menderita epistaksis. Aturan fuzzy ini diterapkan berdasarkan gejala yang terlihat pada pasien. Untuk mendeteksi epistaksis penyakit, pertama diterapkan aturan fuzzy berdasarkan gejala yang dipilih oleh pasien dan yang kedua untuk perbaikan sistem yang dikembangkan. Diusulkan sistem pembelajaran pakar untuk meningkatkan akurasi diagnosis penyakit. Penulis menyebutkan juga bahwa dengan menggunakan sistem pembelajaran pakar ini para dokter menemukan alergi dengan lebih mungkin. Sistem yang diusulkan menunjukkan peningkatan akurasi interpretasi epistaksis pada pasien. Nah, terus yang tahapan keduanya adalah teknik dan algoritma. Teknik dan algoritma mendiagnosis hasil dari pengalaman atau pengamatan dan tanda gejala pasien. Jika melihat prosedur yang diikuti oleh dokter untuk mengidentifikasi penyakit adalah metode yang lebih sederhana. Beberapa gejala terjadi pada kisaran tinggi atau lainnya terjadi pada kisaran rendah atau sedang. Nah, terus yang selanjutnya, pada proses pengembangan berbagai jenis sistem pakar diagnosis, yang pertama itu yaitu mengumpulkan data gejala. Yang kedua adalah interaksi dengan pakar. Yang ketiga adalah kategori penyakit dan gejala. Yang keempat, rumusan aturan. Yang kelima, tinjauan ahli basis aturan. Yang keenam, finalisasi basis aturan. Yang ketujuh adalah perancangan antarmuka pengguna untuk berinteraksi. Nah, terus yang selanjutnya adalah algoritma yang digunakan. Yang pertama itu adalah masukan sini sebagai gejala dari pasien. Terus yang kedua adalah output. Output ini mengartikan adalah mendiagnosis penyakit tertentu dengan stadium penyakit dan menyarankan spesialisnya yang terjadi pada pasien. Terus yang ketiga adalah alokasikan variabel input dengan variabel fuzzy dan memiliki fungsi keanggotaan. Yang selanjutnya adalah aturan disusun berdasarkan fungsi keanggotaan. Yang kelima, penyakit konsultasi diverifikasi berdasarkan bobot umur variabel input. Nah, di bawah ini adalah flowchart dalam teknis yang digunakan. Diagnosa A itu berisi gejala A yang cukup tinggi, terus juga ada gejala C yang rendah, dan ada gejala D yang sedang. Terus juga untuk diagnosa B itu ada gejala rendah, ada gejala C yang rendah, dan gejala C yang tinggi.
Jadi itu salah satu contoh pembagian gejala dan diagnosa. Nah, terus yang selanjutnya adalah hasil yang diperoleh dari sistem ini adalah merancang sistem pakar untuk berbagai jenis alergi. Diagnosa penyakit adalah hanya untuk berdasarkan gejala alergi yang digunakan fusi logik. Sistem pakar dikembangkan untuk diagnosis alergi berdasarkan gejala alergi. Untuk mengembangkan sistem pakar berbagai alergi, kami menggunakan logika fusi. Pada kerja sistem dianalisis dengan membandingkan hasil berbagai jenis alergi pakar. Sistem ini juga dapat digunakan oleh para dokter dalam kehidupan kita sehari-hari. Diagnosa medis yang diusulkan pada sistem pakar. Juga dokter untuk mengikuti proses yang sama untuk mendiagnosis penyakit yang disarankan oleh spesialis dokter. Yang terus selanjutnya adalah keterbatasan dan keunggulan pada sistem ini. Keterbatasannya, sistem ini belum banyak digunakan. Terus ada keunggulannya dari sistem ini adalah sistem pakar dibandingkan kesehatan melatar belakangi pengembangan sistem pakar pada penelitian. Terus yang kedua, sistem pakar adalah salah satu bentuk dari sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja dokter dalam mengenai satu penyakit. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari jurnal yang saya pilih. Penjelasan dari jurnal yang saya pilih dengan judul keterbatasan. Saya ulangi, dengan jurnal yang saya pilih adalah sistem pakar berbasis aturan fusi baru untuk mendeteksi alergi. Ya, sekian, terima kasih yang saya paparkan. Mohon maaf banyak terjadi kesalahan kata dalam pemaparan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.